Gak lama ada suara kayak cewek, gue bilang. Temen gue juga dengar. Halo guys, ketemu lagi bersama gue, Nita Agustina. Panggil aja Agus. Oke, gue kedatangan tamu. Siapa namanya bang? Sama gue Adrian, Panggil apa? Emon. Kan lu sering-sering naik gunung nih, gue lihat nih dari feed-feed IG lu, ya kan? Iya, Nah, itu lu udah berapa lama sih? kalau berapa lama? Dari Gue kapan? baru mulai naik gunung sih 2023. 2023? Baru bener-bener mulai. Cuma kalau Nah, dikenalin mah udah lama. Dari gue kecil. iya, Iya, sama ortu lu? iya sama mak gue. Mak lu juga suka naik? Mak gue dulu pendaki juga. Mantep. Oh, yang ada di foto itu ya? Itu, terus gimana tuh? Gimana ya? Awalnya emang gue tertarik sih naik gunung gitu kan. Cuman gara-gara emang nggak ada temennya, jadi baru kesampaian 2023. Berarti lu dari 2023 ya? Iya, baru gue Pertama tuh naik apa tadi? naik gede gue. Gunung Gede. Iya, Pertama. pertama Mantep. Naik Gunung Gede pertama. Lu ngecamp? ngecamp langsung. Gokil. Terus kemana lagi? Gede, habis dari gede, akhirnya bikin agenda tuh ke Salak sama temen gue lagi. Cuman total gue naik 4 orang, duanya random. Duanya random. Iya, ada orang dari Bandung, jadi Oh, ikut ngedaki sama gue. ikut. Iya, Joinan aja gitu. joinan aja. Sebelumnya nggak kenal. Kagak kenal. Terus. Habis dari Salak, gue naik Cikuray. Cikuray. Cikuray, Daerah-daerah situ juga ya? kagak. Oh, di mana Cikuray dia? dia masuknya ke Garut. Oh, Garut. Garut dia. Mana ya? Gua malah gak percaya sih kalau emang itu gunung banyak babinya gitu kan. Babi. Banyak banyak babi gunung gitu. Babi hutan gitu. Iya. Kalau kata anak-anak pendaki kan Ica. Oh, Ica. Gua gak percaya, gua tungguin aja tuh, gua tungguin. Rasa kerusuk. Gua masih antisipasi akhirnya gua naik pohon kan, gua taikin nih tas gua ke pohon, nongol beneran. Gue ikutan naik pohon akhirnya, gue tungguin, gue sambil tungguin teman gue naik, soalnya kan masih di belakang kan. Gue ke depan duluan kan, soalnya emang gue bawa logistik, bawa tenda, bawa air. Jadi biar gue pengen depan, gue langsung bangun. Nah, gue kalangan di situ akhirnya di pos 7. Gara-gara ada si Ica itu. Guys, naik gunung ketemu Ica, guys. Terus mana lagi lo? Tadi kan apa tuh? Gede. Salak ya? Salah. Cikuray. Nah, Terus mana lagi? itu langsung tuh gue Sumbing Sindoro. Sumbing. Sumbing. Apa tuh? Ada apa di sana? Lancar-lancar aja apa gimana nih di Sumbing? Gue OTW ke base camp Sumbing tuh pagi lah pokoknya. OTW pagi, naik motor ke base camp Gajah Mungkur kan, sampai malam. Itu malam juga sempet trouble juga gue. Kenapa? Layakan motor-motor di kampung kan. Iya. Itu di jalan kabut tebel banget, jalan setapak, kagak ada lampu jalan. Gue jalan pelan banget. Gue sama temen gue sama-sama minus. Gerimis berhenti, gue jalan lagi. Nah ini gue jalan lagi, gue makin sengsara. Curam, belok-belok, gue nggak tahu jalanan gelap turun. Itu tanah merah semua, gue ketahu ya. Kata teman gue emang udah ngomong licin. Licin. Iya put, licin. Karena sama temen gue Putra, ya put, licin put. Tanah semua ini jalannya. Jalan kan, gue ngeliat depan curam. Kok kagak ada pembatas, kagak ada apa, langsung kayak jurang gitu kan. Gue spontan panik, gue rem belakang, gue jatuh. Udah tuh, gue jalan dikit, kan yang bentuknya turunan begini. Belok, belokan begini. Baru belok dikit gue ketemu bambu tumbang. Lanjut jalan, sampai base camp aman. Gue baru mulai trekking tuh jam setengah 7 apa? Setengah 7 gue baru mulai trekking. Setengah 7 trekking. Total tuh emang waktu itu gue Gajah Mungkur tuh yang masih sepi banget. Soalnya belum banyak orang tahu kan, orang-orang taunya paling Garung. Itu tahun berapa? Itu gue masih baru, itu 2023 juga. 2023 juga. 2023 juga. Terus? Total tuh gue pendakian hari itu cuma 8 orang. 3 kelompok. Oke.
Yang satu tuh dari Pemalang apa Pekalongan gitu. Itu 4 orang. Satunya lagi dia dari Jogja juga, dia 2 orang. Nah sisanya gue 2 orang. Udah tuh gue naik, lancar tuh. Awalnya semuanya lancar, udah lancar. Akhirnya gue naik tuh barengan, berlapan udah tuh, naik berlapan. Emang waktu itu kan hari itu cuma 8 orang itu doang kan. Lancar, akhirnya sampai mana ya, gue lupa itu pos berapa, pokoknya sebelum camp area kandang Kidang itu gue sempet tanam logistik dulu lah. Tanam air seliter sama beras. Beras enggak, air doang. Soalnya buat turun kan, emang gue dari bawah sama temen gue naik cuma berdua. Cuman logistik emang banyak sabrek. Emang tahu itu mata air katanya lagi kering, jadi gue bawa air banyak. Iya. Udah sampai camp area aman, udah lancar, bawa sepeda. Pagi summit gue subuh. Sampai puncak cerah tuh. Nah ini pas trekking turunnya ini nih, udah bener-bener gue kayak dikerjain gue sama temen gue berdua. Jam berapa itu? Itu posisi jam 2-an apa jam 1-an gitu. Jam 2-an seinget gue. Jam 2 itu gue mulai dikerjain tuh ada gue itu sunrise camp tuh, itu kalau nggak salah pos 4 apa pos 3 itu, habis Gapura habis gerbang Gajah Mungkur tuh. Iya, pos 3. Ada kalau emang ada yang pernah nih ke Gajah Mungkur dah. Ada namanya Kazu Jomblo. Itu emang pohon sendiri doang kan di tengah-tengah. Pohon. Iya. Pohon sendiri doang tengah-tengah itu. Iya. Sebelah-sebelahnya apa tuh? Kagak ada, rumput doang udah. Rumput doang. Kasihan gue mah. Iya sih, sendirian. Terus gimana tuh? Apa tuh? Udah tuh turun, yang lain turun. Nah yang berempat ini yang orang Pemalang udah turun duluan. Gue masih ngaso tuh berempat sama temen gue. Akhirnya yang 2 orang dari Jogja turun juga nyusul. Sisa gue berdua. Udah tuh gue ngerokok sebentar. Gak lama ada suara kayak cewek, gue bilang. Temen gue juga denger. Soalnya kan emang gue ngajak temen gue kan, emang dia bisa lah kasarannya orangnya. Oh bisa kan dengar suara cewek. Gue kira gue doang yang denger. Tapi gue mikir nggak mungkin dia pasti kagak denger, dia denger juga. Dia sempet nanya, lu denger nggak? Oh denger gue sempet debat dulu itu sama dia. Debat gimana tuh? Itu mah orangnya di puncak kali, oh kata dia gitu kan. Kagak mungkin Put, kagak mungkin sejauh itu puncak tinggi banget. Kalau di kamarnya kedekatan, gue bilang gitu kan. Udah tuh gue debat. Pokoknya pas banget tuh, itu habis suara cewek nongol tuh sampai 3 kali tuh. Ya bukan suara ketawa sih, kayak seorang orang ngobrol gitu aja. Emang kayak ngomong sendiri lah, emang jelas banget kan. Habis itu suara-suara hilang, sampai 3 kali ngomong tuh. Kabut tebel langsung tuh. Kabutnya gelap kan, akhirnya temen gue ngomong, udah yuk langsung turun. Dia emang dasarnya bocahnya nggak mau aneh-aneh kan. Kalau ada cerita mendingan ceritain ntar di bawah, dan cerita langsung di tempat gitu kan. Udah akhirnya sampai Gapura pendakian, gue berhenti di situ. Baru teman gue cerita gini. Bilang emang sempat katanya emang ada cewek gitu kan. Cuma ada di bagian mananya ya itu ya. Gue lupa sih pos berapa ya. Cuma itu emang ada trek webbing, bener-bener batu. Dia kata di situ pakai tas biru. Sempat emang dicari, katanya emang dulu sempat ada orang hilang. Cewek, carrier biru apa baju biru gitu, gue lupa. Bukannya carrier merah? Kata lu. Cerita ngeres, gue ngerokok lagi sebatang. Nah, kira gue lanjut turun ke base camp, ngeres. Kira baru tuh gue lanjut besokannya ke Sindoro langsung. Sindoro. Bedung. Ada apa di sana? Sindoro. Alhamdulillah sih nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa soalnya emang rame banget. Treknya batu semua itu. Treknya batu? Batu semua. Berarti nggak aman buat pemula dong? Aman sih.
Aman serius gak? Aman kayaknya. Terus temen gue yang pemula pada kesono. Sindoro. Terus mana lagi lo? Sindoro mau diceritain nggak ada apa gitu? Aneh-aneh sih gue bilang. Aneh-aneh. Aneh-aneh. Apa aneh-aneh? Kayak gimana ya? Ya lu tau lah ninja-ninja itu. Oh, ninja-ninja pomo. Iya, ninja-ninja Pomo. Gue kira aneh-aneh ada apaan ninja-ninja. Orang gue iseng lah emangnya. Iseng buka-buka jalur aja, buka-buka jalur. Jalur udah Oh, disediain, cuma gue motong-motong. ka- Sono-sono. kagak takut nyasar lu. Kagak. Kan ada navigasi sendiri. Kayak apa? Peta kontur. Oh, Kompas ada. mantap mantap. Udah antisipasi lah gue. Ah, Pembelajaran juga biar nggak jadi idaman tim SAR kan. guys, guys, jangan nyusahin tim SAR guys. Kasian. Udah tuh, turut. Lu Emang gue akuin seru Sindoro. Sindoro. Itu gue via Keledung. View-nya juga oke ya? View Gua- enggak. View-nya enggak? View enggak. Soalnya gue naik tuh jatuhnya kesiangan. Hmm, Jadi pas di puncak asap kawahnya udah pada naik. Itu gue gak kesiangan sih sebenarnya, soalnya gue di puncak baru ada 4 orang itu. Cuman emang lagi asap kawahnya emang lagi naik aja. Mata anginnya lagi ke arah gue gitu kan. Maksudnya ya asap kawahnya ke gue semua. Ya udah ngeliatin asap doang. Nyesek doang di atas. Sindoro. Terus mana lagi? Selamat terakhir. Terakhir. Terakhir selamat. Tahun, Wisuda gue. tahun berapa? Baru kemarin. Baru kemarin. Iya. Selamat. Itu Jawa apa sih? Jawa Tengah dia. Jawa Tengah juga. Purwokerto. Oh, apa tuh? Seru gak? Gimana ya? Malah malah lah napas. Gimana seru? Treknya gimana? Seru sih. Gue suka. Warlocknya View. enak-enak gitu. View-nya gimana view? View oke, gue dapet cerah banget. Beuh, Cuman rame banget. rame banget. Pasar, gue bilang pasar itu uang gunung itu. Apa? Gue ketemu ninja yang hipo lah. Tipo, Hipo lu, di puncak. lu tolongin gak? Nggak, maksud gue kesalahan dia gitu kan. Oke, oke. Kayak lu nggak ada persiapan anjir. Orang tuh kalau misal nih lu makan aman aja sebelum naik, buat gue ya nih ya, lu perut keisi dah, itu kan ngebantu suhu badan lu juga gitu kan. Terus lebih ngisi tenaga lah gitu. Soalnya gue pertama kali naik itu gue juga sempat hampir hipo. Posisinya gue nggak makan, kayak biasa juga gue nggak tidur, gue sebelum naik gue nggak tidur, gue belum makan juga, soalnya gue hampir hipo. Akhirnya nyisir gue sama temen gue sempat kepisah juga itu sama 2 orang temen gue sempat ngaso di belakang. Temen gue naik duluan ternyata, gue orang pada nggak tahu, gue orang justru ngiranya masih di belakang, gue bertujuh tuh. Nah 5 orang ini termasuk gue kira ini 2 orang masih di belakang nih, gue sampai puncak nyariin. Ini 2 orang ternyata udah sampai ke puncak satu lagi di Permadi Guci. Gue orang pada panik ya, orang seramai itu nih orang hilang kemana. Dia salah jalan ternyata. Akhirnya pas mau dekat ke puncak, dia bukannya ke kanan malah ngambil kiri. Tapi jalannya ada. Ada jalannya. Cuman beda trek doang kali. Iya beda trek doang. Ya trek. Sasar ke sasar. Temen gue ini nih seputra ngomel lagi lah. Dia panik juga kan, gimana ya temen hampir hilang selamat. Soalnya kan kayak gimana ya, kayak berita yang udah-udah. Pas baru-baru selamat itu kan orang hilang diselamat, orang patah tulang diselamat, orang hipo diselamat. Paling banyak hipo sih gue bilang. Nah tuh akhirnya gue ke puncak satunya, gue foto-foto lah di situ akhirnya kayak biasa dokumentasi kan. Turun juga masih dibikin kesel lagi gue. Beres-beres tenda gue ngambil air dulu. Itu sampai mata airnya gue masih kesel itu. Lu tahu nggak sih emas yang suka apa yang nggak disukain orang-orang? Gue nggak ngerti ya, orang tuh mau naik gunung tuh nggak ada risetnya dulu gitu, maksudnya lu mempersiapkan diri lah gitu, lu pelajarin dulu apa gimana. Jadi buat gue kayak lu naik gunung tuh nggak sekedar naik, yang penting peralatan proper. Lu peralatan proper kalau emang adab lu di atas kagak ada ya buat apa? Apa sih yang lu cari pas naik gunung? Lu naik gunung tuh buat apa gitu? Ngapain? Capek, kehujanan, kabut tebel. Emang udah tertarik aja, terus gue lebih seneng juga naik gunung tuh gue bisa bebas dari orang-orang di kota gitu. Maksudnya HP gue yang nggak berisik sama orang-orang
yang nanyain hal-hal di kota gitu. Hmm. Gue bisa napas seger walaupun gue ngerokok gitu. Hmm. Terus apa lagi ya? Gue nerusin mimpi emak gue aja sih. Soalnya emak gue sempet punya mimpi juga kan. Dia dulu mau ke Rinjani sampai 3 kali nggak jadi dia. Kenapa? Batal. Tapi lu ada rencana ke Rinjani? Ada, pasti. Pasti. Mimpi besar itu nerusin emak gue. Kalau pengalaman paling berkesannya apa nih naik gunung? Pengalaman gue yang paling berkesan, gue bisa ketemu orang-orang aja sih. Kenalan baru. Kenalan baru, relasi-relasi baru. Terus gue bisa melajarin juga. Sering ketemu aja gitu gue sama orang-orang pendaki lawas gitu, pendaki lama. Widih. Kadang dia sharing-sharing, gue dengerin aja. Nih, gimana cara lu mengatasi kesiapan fisik sama mental pas naik gunung? Gue pribadi nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Persiapannya apa ini? Logistik? Gue bukan takabur apa gimana ya. Iya. Cuman yakin aja gue udah. Pelajaran hidup apa yang lu dapat dari naik gunung? Segala sesuatu yang indah itu harus diusahakan. Widih. Catat guys. Gimana cara lu ngatasin rasa takut? Rasa takut. Ya, lu kalau naik gunung ada rasa takut gak sih? Takut mah ada, gue normal juga gitu maksudnya. Takut apa nih? Takut tersesat, takut hantu, takut apa? Takut goib-goib. Ya, kayak gue bilang tadi, walaupun gue nggak percaya sama hal begitu ya, gue tetap takut. Takut. Takut gue tetap. Merinding mah merinding, cuman ya udah gue tetap diem aja gitu sambil ngerokok, main HP. Kalau masih sinyal nggak ada, main HP aja udah, pura-pura sibuk. Main HP, ntar kadang kalau udah iseng, gue ngambil batu pakai kayu, gue urak-urak tanah. Biar teralihkan gitu ya. Iya, biar teralihkan aja gue, biar ada kegiatan. Gimana cara ngatasin kondisi cuaca di gunung? Kan yang tadi cerah nih tiba-tiba tadi tuh badai, tebel, hujan. Nah lu gimana tuh? Tetap tenang? Atau buru-buru lari gitu biar cepet nyampe apa gimana tuh? Tenang sih. Tetap tenang? Tetap tenang aja gue. Yang penting mah semuanya udah di-preparein mah. Iya. Buat gue yang paling penting tuh kalau naik gunung bawa jas hujan. Jas hujan. Bawa jas hujan udah. Kalau peralatan nih paling penting apa nih? Kan ini udah suhu nih, gue masih pemula nih. Iya. Apa nih suhu? Peralatan paling penting lah gitu. Tas, carrier. Iya, carrier. Apalagi kalau sepatu tuh wajib gunung nggak? Sebenarnya buat gue tuh nggak wajib. Asal lu berani terima resiko aja. Oke. Licin soalnya pasti. Licin. Itu kalau emang treknya tanah-tanah yang buat tanah kayak lembek gitu ya. Yang modelnya kayak keras tapi licin, lu tau kan? Yang merah gitu. Itu resiko buat gua. Pesan lu nih buat teman-teman yang mau naik gunung, apa pesannya? Apa nih pesannya nih? Yang penting apa ya? Lu riset aja dah dulu sebelum lu naik. Siapin perlengkapan yang menurut lu proper gitu. Menurut lu proper, jangan banyak aneh-aneh dah. Iya, siap itu ketiga, jangan banyak aneh-aneh di gunung, gue saranin. Terus apalagi nih? Terus apalagi ya? Jangan ngikutin standar TikTok sih, buat gue yang paling penting. Kayak terakhir tuh yang lagi rame yang kata TikTok Rinjani. Itu gue tahu tuh dari video-video itu ntar orang-orang kepancing. TikTok Rinjani? TikTok Rinjani itu emang ada. Gue juga tahu dari teman gue sih. Tapi emang beneran ada gitu kan, gue ngeliat. Izin sama orang tua lu jangan sampai bohong dah. Ini penting sih. Jangan sampai bohong. Iya, apalagi jauh-jauh kan. Iya, jauh-jauh. Jangan sampai bohong. Soalnya pasti ntar ada aja dah kendalanya. Ada aja, iya. Jadi gitu guys. Buat teman-teman yang mau naik gunung. Pokoknya Oke, sekian terima kasih.